Selamat pagi, shalom teman-teman. Renungan hari ini berjudul Hidup yang Dipenuhi Roh. Nah, kita masih di seri God's Generals ya, dan ini terinspirasi dari kehidupan John G. Lake. Ayat kunci hari ini dari Roma 8:11 yang berbunyi, "Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu." Ya, itu dia. Oke. Jadi John G. Lake itu hidup dengan keyakinan yang menyala-nyala bahwa roh yang sama yang mengurapi Yesus, roh yang sama yang memenuhi gereja mula-mula, roh yang sama yang membangkitkan orang mati dan menyembuhkan banyak orang, tinggal di dalam setiap orang percaya saat ini. Bagi Lake, kekristenan bukan teori atau agama, tetapi sebuah kehidupan. Persatuan ilahi antara Allah dan manusia. Wow. Di mana orang percaya menjadi alat hidup kerajaan surga. Poin pertama, berserah bukan berusaha sendiri. Lake sering berkata bahwa kuasa Tuhan mengalir melalui bejana yang berserah. Ketika kita berusaha dengan kekuatan sendiri untuk menjadi rohani, suci atau kuat, kita cepat letih. Namun saat kita berserah kepada Roh Kudus, hadirnya bekerja melampaui kemampuan kita. Berserah bukan kelemahan, itu adalah kemitraan ilahi. Itu adalah deklarasi, Tuhan, hidupmu dalam diriku lebih besar dari kemampuanku sendiri. Wow ya. Jadi kita perhatikan ya, dalam beberapa hari terakhir, semua jenderal-jenderal Tuhan yang kita sudah bahas itu fokusnya hanya satu ya, surrender atau berserah kepada roh Allah ya. Poin kedua, roh di dalam, identitas baru kita. John G. Lake menekankan bahwa orang percaya harus berpindah dari hidup untuk Allah menjadi hidup dari Allah. Ya, fokusnya tuh ya, pay attention. Hidup untuk Allah menjadi hidup dari Allah. Bukan lagi aku harus berusaha lebih keras, aku harus menjadi lebih kuat, aku harus memperbaiki diri, tetapi Kristus di dalamku adalah kekuatan ya. Kristus di dalamku adalah hikmat. Kristus di dalamku adalah kehidupan. Saat kita hidup sadar akan hadiratnya di dalam, kita membawa suasana kerajaan Allah kemanapun kita melangkah. Wow, jadi ingat Smith Wigglesworth lagi ya, yang kita bahas 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Oke, poin ketiga, kasih adalah kuasa terbesar. Bagi Lake, sumber mukjizat bukanlah pertunjukan, melainkan kasih. Kasih yang melihat orang sakit dengan belas kasihan. Kasih yang mendengar jeritan orang putus asa. Kasih yang percaya bahwa Tuhan rela menyembuhkan. Kasih yang memancarkan aroma Kristus. Mukjizat bukan hanya manifestasi kuasa, itu adalah manifestasi hati Tuhan. Poin keempat, iman yang berani di dunia yang penuh ketakutan. Lake melayani pada masa wabah, perang, dan krisis. Ia masuk ke tempat yang penuh penyakit, bukan karena nekat ya, melainkan karena ia percaya bahwa kehidupan Allah di dalam dirinya lebih besar dari maut di sekelilingnya. Wow, ya, ini bukan cuma NATO ya, no action talk only. Ini benar-benar berani dia ya, penuh iman. Ini bukan kesombongan, ini pewahyuan. It's a revelation ya, bukan kesombongan. Ia berjalan bukan dengan arogansi, tetapi dengan keyakinan bahwa Roh Kudus benar-benar tinggal dalam diri orang percaya. Ya, he had that strong revelation. Hari ini Tuhan memanggil kita kepada keberanian yang sama. Berani berdoa, berani mengasihi, berani percaya, berani melangkah di mana orang lain ragu. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kehidupan Kristus yang ada di dalam kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Penuhi kami kembali dengan hadirat-Mu. Biarlah pikiran-Mu menjadi pikiran kami, belas kasihan-Mu menjadi belas kasihan kami, dan kuasa-Mu menjadi kekuatan kami. Hiduplah penuh di dalam kami. Biarkan surga menyentuh bumi melalui tangan kami, kata-kata kami dan hati kami. Jadikan kami bejana yang dipenuhi Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yep. Have a great Thursday, friends. God bless you, and may you be filled more and more with the Holy Spirit. Yeah. See you again tomorrow. Bye bye.